Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Pratama Nugraha dengan NIM 12370300035. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan protokol yang video sebelumnya, yaitu simulasi IoT berbasis MQTT dengan dua arah, yaitu memakai sensor suhu dan juga memakai sensor cahaya. Untuk dari rangkaiannya sendiri, ini kita hanya menambahkan komponen sensor suhu, yaitu DHT22, dan di sini kita masih memakai LED. Kemudian di sini untuk pin yang dipakai dari DHT22, yaitu pin SDA yang terhubung ke pin 15 dari SP32. Langsung lanjut saja ke programnya. Di program kali ini kita tidak lupa untuk menginstal library terlebih dahulu, yaitu PubSub Client dan juga DHT Sensor Library. Kemudian lanjut ke pemrogramannya. Di sini kita include WiFi, include PubSub Client, dan include DHT. Ini untuk sensor dari DHT22. Kemudian untuk inisiasi WiFi dan MQTT-nya ini masih sama seperti kemarin, video sebelumnya. Dan juga di sini untuk MQTT topiknya kita menambah topik untuk suhu, yaitu topik suhu 01 suhu. Untuk pin setup-nya sendiri di sini kita memakai DHT22 yang dihubungkan ke pin 15. Nah, kemudian di sini untuk objek koneksi dan sensor ini sama seperti kemarin, hanya saja ditambah DHT pin, DHT type. Untuk koneksi WiFi-nya ini masih sama. Kemudian fallback dari saat menerima pesan dari broker juga ini masih sama. Jika LED mendapat sinyal 1, maka dia akan nyala, dan jika mendapat serial 0 dia akan mati. Kemudian di sini reconnect MQTT jika terputus, ini masih sama. Kemudian di void setup ini kita menggunakan serial begin 119.200, ini untuk SC32. Kemudian LED pin itu sebagai output, dan juga kita di sini menambahkan DHT.begin. Untuk sisanya ini masih sama. Kemudian di sini di void loop juga masih sama untuk yang sampai sini. Hanya saja di sini kita tambahkan float T untuk baca suhu dan dikirimkan nanti ke topiknya, ke interface dari Python-nya. DHT.readTemperature untuk membaca temperatur. Jadi kita tidak membaca hingga ke kelembaban, jadi hanya temperatur saja. Ini untuk programnya if is none is not number, buffer 10, TTO serve itu T42 buffer, client publish, topik suhu buffer, nanti serial print suhu, serial print learn buffer, nanti akan muncul di serial monitor suhu
dari DHT22 ini. Kita coba langsung saja mulai dulu mensimulasikan rangkaiannya. Sementara kita menunggu waktunya memulai simulasi, kita di sini lihat untuk program dari Python-nya. Sini kita import TK-nya, kemudian file dialog, kemudian import Paho MQTT client untuk MQTT-nya dan matplotlib, kemudian import figur canvas dan juga function animation, kemudian import pandas juga, kemudian datetime dan JSON. Nah, ini untuk data storage, ini time data, temperatur data. Oh maaf, ini itu untuk yang program setelah ini. Kita pakai yang sistem protokol dulu. Nah, ini kita import TK-nya, kemudian import MQTT-nya. Nah, ini untuk brokernya kita masih memakai broker HiveMQ, dan juga untuk topiknya kita tambahkan untuk yang suhu. Nah, ini untuk fungsi MQTT-nya. Bagian yang suhu, F on connect, client user data flex RC, client subscribe topik suhu. Dev on message, pick suhu, message payload decode, suhu label config, menampilkan teks suhu dalam derajat Celcius. Jadi nanti itu di interface-nya akan muncul suhu yang ada dari walkWI-nya, dari DHT22 di walkWI. Ini untuk yang LED masih sama. Ini juga masih sama. Misalnya di sini ada client on message. Nah, ini kemudian untuk interface dari Python ini. Kita langsung coba running saja. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya hanya menambah suhu saja di sini. Kita langsung kembali ke walkWI. Oke. Di sini kita tunggu untuk connect ke WiFi. Nah, bisa dilihat di serial monitor di sini suhunya sudah ada di rentang 65,50 derajat Celcius, dan ini juga terhubung ke IoT interface-nya 65,50. Kita mungkin akan coba dulu yang sederhana, yaitu menyalakan LED-nya. Oke, nyala dan mati. Kita coba ubah untuk bagian suhunya. Ya, ada di suhu 14 derajat. Kita coba di 14 derajat. Dan di interface-nya juga berubah menjadi 14 derajat Celcius. Bisa dikatakan bahwa simulasi yang protokol ini berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita langsung saja coba ke simulasi yang berikutnya, yaitu dua arah menggunakan DHT22 LED dan menambah modul LDR. Untuk library yang digunakan, kita menggunakan Bookshot Client, DHT Sensor Library, dan menambahkan Arduino JSON. Untuk programnya di sini kita masukkan yang tadi, library-nya dan juga Wi-Fi-nya.
Nah, kemudian di sini itu masih sama, hanya saja kita menambahkan LDR pin untuk LDR-nya yaitu di pin 34. Untuk inisialisasi dari WiFi dan juga topiknya ini masih sama, hanya saja menambahkan maaf, tidak ditambahkan apa-apa, ini masih sama seperti yang sebelumnya. Ini ditambahkan untuk topik pubnya, karena di sini topik suhu dan di sini topiknya topik pub, itu data sensor. Kemudian di sini WiFi client itu masih sama seperti sebelumnya. Kemudian di koneksi WiFi juga ini masih sama, serial print learn WiFi connected. Kemudian ini callback jika ada pesan masuk ke topik sub. Jadi di sini kita lebih ke menggunakan subscribe dan juga publishernya. Void callback, char topic, byte payload, unsigned, integer, length. Ini sama ya kan sebelumnya. Ini mereconnect jika MQTT terputus. Kemudian di void setup juga masih sama. Di void loop juga sama untuk bagian sini. Kemudian float suhu, DHT temperatur untuk membaca temperatur, in cahaya, null grid untuk membaca sensor cahaya atau LDR. Nah, ini untuk membaca waktu, temperatur, dan juga cahayanya. Dengan cara buffer 128, serialize JSON doc buffer, client publish topic pub, buffer, dan serial print learn itu buffer. Delaynya itu sedetik. Di publish setiap 1 detik. Kita langsung coba saja start simulasi dari walkthrough-nya. Kemudian di sini kita lihat untuk program yang 2 arah. Nah, ini yang tadi yang sudah dibilang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada untuk menampilkan data waktu, data temperatur, dan data cahaya yang nanti akan dijadikan sebagai grafik. Kemudian di sini untuk MQTT setup-nya, dev on connect client data flex ERC then connect to MQTT broker dengan client subscribe-nya itu Mada 01 data sensor. Jadi untuk si DHT11 dan juga LDR itu dimasukkan ke bagian data sensor. Jadi tidak satu-satu. Kemudian di sini dev on message, client user data MSG, message global collecting if message topic Mada 01 data sensor and collecting try payload JSON loads message payload decode time data append float payload time, kemudian time data append float payload time, light data append, integer payload light, expect except exception as e print error decoding JSON jika JSON tidak terbaca. Kemudian di sini client MQTT client unconnect-nya unconnect, on message-nya on message, broker have com, client loop start. Kemudian di sini untuk interface dari UI setup-nya.
seperti ini kurang lebih. Jadi untuk bagian suhu dan juga cahaya nanti akan menjadi grafik. Kita langsung aja coba start, kita running. Nah, ini kita kembali ke workflow-nya dan kita bisa lihat sekarang di interface monitoring suhu, cahaya, dan kontrol LED-nya. Oke, ini bisa dilihat wifi-nya sudah connect dan di serial monitornya juga ini sudah jalan. Kita langsung saja klik start. Nah, di sini grafik akan lurus terlebih dahulu sesuai dari LDR dan juga DHT22-nya pada saat dimulai. Kita coba yang LED dulu. Nah, LED ini nyala dan LED ini mati. Sekarang kita coba ubah suhu dari DHT22-nya. Kita coba ke 60 derajat Celcius dan juga kita coba ubah untuk intensitas cahayanya. Dari LDR kita coba ke 5 lux. Nah, bisa terlihat bahwa grafik sekarang berubah sesuai dari yang kita ubah tadi. Ini untuk cahaya terhadap waktu, ini suhu terhadap waktu. Ini jadi 60 derajat, ini jadi 5 yang tadi, 5 lux. Kita coba ke 66.000 dan yang suhu kita coba ke min 28 derajat Celcius. Nah, ini berubah lagi untuk grafiknya. Ini terbukti jika MQTT ini berjalan dengan baik sesuai dengan perubahan yang dilakukan di rangkaian monitoring suhu, cahaya, dan kontrol LED di Workweek. Kita coba stop. Kemudian kita coba simpan di Excel. Kita coba kasih nama dulu. Okay. Nah, sekarang kita ke yang tadi, Excelnya, yang tadi, dan bisa terlihat bahwa di sini sudah masuk file Excelnya yang tadi kita simpan. Jadi kita coba simulasikan. Nah, ini untuk waktunya, ini untuk temperatur, dan ini untuk intensitas cahayanya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari percobaan simulasi IoT berbasis MQTT ini. Mohon maaf selebihnya bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.